Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين أولا pertama-tama dan yang harus kita utamakan, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan hidayah taufik serta inayahnya pula yang mana pada malam ini kita kembali berkumpul melanjutkan pengajian ilmu kita di Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah birahmatillah ini. Juga kita wajib syukuri nikmat adanya pada diri kita itu nikmat iman dan Islam. Mana kata para ulama, iman dan Islam ini adalah tiket kita masuk dalam surga. Kita adalah hendak masuk ke bioskop, ya Allah, kita boleh uang tiket tidak? Mana tiketnya yang masuk bioskop? Ada dana isi tiketnya atau masuk yang kalau kita isi tiketnya, ya Allah, tiket bioskop nih kalau masuk, apalagi tiketnya ya Allah VIP ini kan, khusus istimewa. Nah, maka dengan tiket tersebut, dengan adanya iman dan Islam, itu kalau kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nikmat iman dan Islam ini mahal. Juga melihat sebuah video yang menceritakan tentang kebiasaan adat agama lain selain Islam. Kalau kita ya Allah Islam, mulai dari lahir kita dimuliakan ya Allah, dilazankan ya Allah, diberi nama yang baik, lalu dirasmiani, dinikahi, bagus ya Allah kita orang Islam tuh. Sampai meninggal pun ya Allah orang Islam ini dikubur, dimandiin, dikafani, dikuburkan, dikafani ya Allah, sembahyangkan ya Allah. Juga akhirnya nih berarti ada Islam, ada iman, tadi agama-agama yang lain yang mana meninggalnya matinya itu dibakar. Ada melihat videonya di daerah India lah, mayoritasnya tuh ibu Buddha adalah itu meninggalnya matinya itu dibakar yang mana salah tiga orang ada manusia dibakar gitu. Untungnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala karena Bani Adam, makanya orang Islam itu harus dimuliakan. Baiknya penjahat, pendosa, perampok, maling, tapi statusnya masih Islam, apa lagi kan sudah yang kita tentukan dengan lainnya. Nah itu kalau kita Islam dan iman ya. Iman dan Islam itu pun kita ada sempurna kalau kita ada menjalankan sunnahnya Allah, ada menjalankan sunnahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah.
Jadi kita tahu menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintahnya Allah, tentu ada jalur orang yang menyampaikan. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sedikit Sallallahu Alaihi bergabung Wasallam. banyak Allah melihat kita pulang-pulang. Ruwiya al-Ghazali fil Naumi faqila lahu ma fa'ala Allah bika faqala awfaqani baina yadayhi wa qala li bima qadamta alayya wasirtu ankum a'badi faqala lam aqbalha wa innama qabiltu minka dhata yawmin nazat dubabatun ala madadi qalamik litashraba minhu wa anta taqbu fatarakkal kitabata hatta akhadat arsaha rahmatan biha. Masih dalam pembahasan kasih sayang sesama makhluk Allah, diceritakan bahwa Imam Ghazali, mempunyai seorang murid. Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam. Imam Ghazali ini pangkat ilmu tasawuf kita. Jadi ilmu tasawuf apapun yang kita tuntut, yang kita gali ilmunya itu bersumber harusnya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa sih, dia sudah ahli fikih, ahli tasawuf, ahli Allah wa. Jadi pantas saja dia dikatakan sebagai Hujjatul Islam, orang yang alim benar. Nah, Imam Ghazali ini si murid, lalu si murid ini pamimpi tentang Imam Ghazali. Nah, pamimpi Imam Ghazali. Jadi di mimpinya itu Imam Ghazali guru sidin. Bahasa dasarnya Allah ditanya pamimpi Bang. Lalu dikagumi si murid tadi, ma fa'alallahu bika, ujar si murid, wahai Imam Ghazali, wahai guruku, kenapa ya Allah berbuat kiannya? Kan Imam Ghazali sudah meninggal, sudah wafat. Nah, si murid ini kita mimpi guru sidin ini. Nah, dikagumi murid nih, Imam Ghazali, apa yang Allah berbuat lawan dia nih kan setelah dia meninggal wafat nih. Wa yaqulu faqala awfaqani baina yadayhi. Ujar Imam Ghazali, Allah menghadapkan aku di hadapannya. Jadi Imam Ghazali berkisah ya narasi pada 3 tahun. Jadi Imam Ghazali, aku dihadapkan Allah di hadapannya. Wa qala li, lalu Allah berkata, Allah itu berkata kepadaku, bima qadamta alayya, wa Imam Ghazali ya Allah Ta'ala, apa kan bekal ini makhluk aku ini? Ikan mati ini bekalnya apa makhluk aku ini? Makhluk aku ini apa bekalnya? Ya Allah, badazal wajib baina Ghazali ya taqwa. Dalam ayat itu Allah menyuruh kita banyak berisi bakal dulu, karena ketika kita meninggal itu tuh perjalanan kita sesungguhnya. Nah, jangan sampai kita kehabisan bekal di tengah jalan sampai tujuannya habis ketemu. Nah, jangan sampai kita selanjutnya. Nah, di sini kita pun nih Allah Taala menampung Imam Ghazali. Jika ini datang ke hadapan ini membawa bekal barang banyak sudah amalnya pegawai. Ujar Imam Ghazali, fasir buatku amalnya di tahun ini aku banyak amal dari Allah Taala. Lalu Imam Ghazali kan ahli ibadah, mesti jadi ahli ibadah. Siang puasa malam, tahajud siang puasa malam, tahajud mengajarkan ilmu, menuntut ilmu. Ada kosong waktu sini kita. Makanya Imam Ghazali ayat amali, aku menyebutkan segala amal-amalku mulai dari aku puasa. Dulu ni Allah yang puasa siang, dulu ni Allah yang malam dan kemudian tahajudnya. Dulu ni Allah yang baca Al-Quran semalaman sekalian. Dulu ni Allah yang membaca sedekah Al-Quran. Dulu berbuat baik Al-Quran. Dulu menggaruk ibadah malam. Ini sebenarnya bagian Imam Ghazali di sini sampai di hadapan Tuhan. Dalam aku Tuhan, lam naqbalha. Sebenarnya itu sampai itu Imam Ghazali dari kadar sebenarnya. Ayo, bertanya apa ibadah
Ghazali kata dia tadi, Imam Ghazali dia kata tadi, aku mau balik deh. Nah, kamu belum. Wa inna ma qabiltu minka dzati yaumin. Nah, yang maulah aku himu lawan ikam nih, yang maulah aku himu lawan ikam nih, mau rezeki ikamku pernah suatu saat, suatu ketika nazarat dubabatun, ada lalat hinggap ada di kalami di pulpen ikam. Jadi suatu ketika yang mau rezeki ikam itu menulis, lalu ada lalat hinggap di pulpen ikan. Bifasyarat minhu untuk meminum tintanya. Nah, tintah lambada itu alami, tintahnya belahan. Kayak kita ini tintah pulpen kita itu racun, bisa menyebabkan penyakit. Kalau kita makan mereka, bahaya ada orang bukan tintah alami katanya. Jadi beda makan itu apa? Ada orang bilang berpenyakit. Wa anta taqubu, sedangkan ikam saat itu harus dari sedang menulis kita sedang mengarang kita. Imam Ghazali sedang mengarang kita, lalu ada lalat hinggap di kolom sini untuk minum tintanya. Padahal kita datang Imam Ghazali ini melihat lalat yang menginggap di kolom sini apa sih? Kolom sini tinggalkan menghadap lalat tadi untuk mulut hatta asalat sampai lalat tadi kenyang. Dilihat Imam Ghazali sampai kenyang lalat tadi mengisap kita kolom tadi karena rahmatan biha, karena kasih sayang lawan lalat. Imam Ghazali kasihan jadi karena mungkin kehausan lalatnya ya kan, juga jalan-jalannya malah kulitnya, lalu datangnya nanti mau dilihat sama Imam Ghazali yang bisa kita mobil Imam Ghazali ini. Nah, semua kalau jadi berkat ikan kasih sayang melawan lalat tadi, kita membiarkan lalat mengisap tinta mobil ikan. Disitulah aku menerima ibadah ikan. Nah, semua kalau kemudian Allah Ta'ala berkata, Amru bi'afillah jannah. Baik para malaikat, bawa Imam Ghazali surga. Allah membawa malaikat membawa Imam Ghazali bagi istimewa dari kawan malaikat ya Allah. Bahkan amal yang halus menurut Imam Ghazali, tapi itu yang diterima Tuhan. Nah, jadi kita apapun kemudian kita, setiap apapun kebaikan itu jangan kita anggap itu remeh kan. Paling minimal kemudian baik kita itu tersenyum kepada orang beriman. Yang Nabi pada suka fi wajhi akhika salatun. Senyum kamu kepada saudara kamu maka itu salat. Sudah apa ya Allah, kita sudah pakai duit karena kita ada duit dulu. Minimal kita senyum ya Allah, cuma jangan bilang senyum sama ya Allah. Nah kita salah bilang senyum ya Allah 5 rakaat ya. Amal hadis Nabi pun dia senyum serangan ya pulang lewat. Nah lagi dua senyum nih 2 hari 2 malam senyum kali kalau gini. Nah dibawa rumah sakit stres juga ini. Salah bilang kan teksnya itu senyum kepada saudara kita. Jangan juga kan dipahami, biar habis Nabi kata aja kamu senyum kepada orang lain yang Islam itu sama Allah aja. Bilang ada jadinya itu senyum ini aja. Karena wajan gitu ya Allah. Ibnu ya jalan ke sini ke jalan sampai jalan senyum dulu lebihnya. Kamu tak ada kalau pisau tuh begini ya Pak. Manisnya senyum itu ya. Senyum lebihnya aja. Anu jangan bisa ada orang begini. Padahal itu makan hadis. Itu salah. Maksudnya sesama kita itu manusia yang dua
ya dulu. Atau misalnya kita yang mau yang kurang, nah itu bukan benar. Artinya jangan sampai senyum kita tuh menimbulkan fitnah. Misalnya begini kurang ya kita senyum ini. Nah kalau ini kurang aja kurang. Kita juga ya harus senyum senyum. Nah itu salah kata hadisnya. Nah ya. Atau misalnya di jalan kita lihat Nabi Al-Afrul iman tak berada ada tarik. Selemah-lemahnya iman kita tuh menghilangkan gangguan di tengah jalan. Misalnya di jalan pula ada paku misalnya banyak paku misalnya tengah jalan, kita melihat jadi kita buang aja nih. Terus ya orang kita terjejak ya Allah pada tahu atau dan orang apa itu kempes kita masih ulang. Nah itu iman kita paling lemah dapat. Kalau salah kita nyatakan itu berarti iman kita salah jalan dulu. Ada nyatakan jalan di sana mohon bina abang jalan apa tak tidak ada pengalaman ya. Nah betul lagi. Biasanya dia orang terjadi biasa bukan itu. Nah itulah sisanya mau pulang katanya karena masuk dari sambil tadi. Semoga sekali masuk surga sebab amal sidik yang kasih sayang bahkan lalat tadi aja. Jadi amal kita yang sedikit pun jangan sampai kita anggap remeh. Wa fi qoulihi ta'ala wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam riwayatan al-jasmu ala annahu yawmul amri wa rabbu ala annahu yunadun du'ayatin wa Allah li'anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin 'anil wa min asbabi husnul khatimah al-wasabatu ala hadzal du'a. Nah, pengarang kitab ini memadahkan kita ujar sidik di antara sebab-sebab kita untuk mendapatkan husnul khatimah adalah al-muwazabatu ala hadzal du'a. Kita istiqomah mendawamkan selalu membaca doa ini. Karena husnul khatimah yang alih menuju kita tuh suul khatimah kita tanda sudah akamnya tempatnya. Jadi jangan ada sebab-sebab yang membuat kita husnul khatimah digawi. Sebab itu baru hati tetap dalam Tuhan, hati tetap dalam Allah Subhanahu wa taala yang memberikan husnul khatimah. Cuma jalannya dari sebab tersebut. Misalnya kita ini, kita sembahyang. Buat apa itu kita sembahyang biar kalau pada akhirnya Allah Taala yang masukkan kita surga itu jujur. Tapi di hati jangan sampai dikeluarkan. Syariat tetap digawi, ya, ikrar digawi. Iya, kalau pakai sembahyang, kita pakai puasa, kita pakai zakat, kita pakai haji, kalau ya Allah masukkan kita surga dan tanpa amal ibadah, itu juga. Ya, itu ya. Cuman suluhan Allah sudah ya. Allah menyuruh berarti ada keribuan sedikit situ. Jadi kita sembahyang itu hakikatnya di hati kita. Ya Allah sembahyangnya hanya mungkin aja sebenarnya ada tujuan lain. Nah supaya Allah dimohon ya karena yang menyuruh dan Allah ada tujuan lain. Yang penting itu paling utama. Hal yang lain salah aja. Nasuki kita sembahyang sesuai buha ya Allah. Aku nasuki ya Allah subhanahu misalnya. Nah itu yang kedua aja yang pertama yang tadi dulu karena Tuhan menyuruh supaya Allah diridho. Nah di antara dalam husnul khatimah kita kali membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma akim hadhihi ummah al-hamadiyata bi jami'i awadika fid dharain ikraman lima ja'altaha min ummati. Majapahnya tadi adalah wa min antaranya lagi al-wasabatu ala hadzal du'a baina sunnati subhi wa fardina. Ini membacanya di antara sunat subuh. Kita sudah menggawi sunat subuh sebelum menggawi sembahyang subuh. Doa salat sunat subuh. Bacaannya ini Allahumma barik li sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma umat sayyidina Muhammad. Sampai sini cukup 4 kali sebelum ada di kitab di buku manaqib section Syekh Subhan itu adalah disiden di antara fadilat wali kutub. Kita tuh mendapatkan fadilat wali kutub kita mengkali membaca doa ini 4 kali setelah sholat subuh.
tanpa diselangi, tanpa dihalat berbicara dunia. Tapi di sini dia kali itu sih kita dapat husnul khotimah juga. Nah jadi double lah, dapat fadilah bagi itu, dapat sebab kita husnul khotimah. Tapi yang sini panjang mana? Sambungannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma a'fi umat sayyidina Muhammad, Allahumma fadl umat sayyidina Muhammad, Allahumma rahmu umat sayyidina Muhammad, rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma fir umat sayyidina Muhammad, maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farij 'an umat sayyidina Muhammad, faraj 'ajil ya rabbal alamin. Wa minha munasamatu hadzal du'a, katanya lagi melazimi membaca doa ini, yaitu ya rabb kulli syai', itu dan kita ala kulli syai', ighfir li kulli syai', la tas'alni an kulli syai', wa la tuhasibni fi kulli syai', wa a'tini kulli syai'. Alhamdulillah. Yang tadi ya Allahumma fir umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nama kali kita sebagai syukur. Jangan memanggil dulu memanggil dunia. Jangan membahas tentang kelebihan ya, baca dalam dulu. Baru senangnya masuk kepada pembahasan kitabnya. Sampai mukadimahnya kan mukadimah aja kita sampai 3 kali pertemuan hanya untuk mukadimah. Bagus sunani ini bab yang kedua, wa fihi salasuna mau'izatan. Di sini tertulis ada 30 nasihat. Arba'atu akhbarin wal baqi asar. 4 dari 30 itu adalah hadis Nabi, sisanya adalah perkataan sahabat dan para ulama. Wa na'ni bil aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bil athari aqwal sahabati wa tabi'in. Kami maksud dengan akhbar itu adalah perkataan Nabi, dan yang dimaksud dengan asar itu adalah perkataan sahabat dan tabi'in serta perkataan ulama. Nah, bagimu yang pertama, fal maqalatul ula minal madhi hadis sunnahiyah. Nasihat pertama, ma'riya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ujar Nabi, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang mana tidak ada lebih baik, lebih afdal dari keduanya. Ini maksudnya iman dari mereka dan memenuhi juga. Yang pertama al-iman billah, beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita beriman. Wa naf'ul muslimin, yang kedua bermanfaat bagi orang Islam. Nah, kalau dua ini nyaman di sahabat tinggalin digawi beriman, alhamdulillah. Tapi yang kedua itu bermanfaat bagi orang Islam, bahwa ada. Nah, itu maksudnya bil maqali. Nah, bermanfaat bagi orang Islam itu pertama baik dengan ucapan. Misalnya orang ini jadi guru, atau jadi pendakwah, atau jadi ustaz, atau jadi apa yang mana manfaatnya untuk orang lain itu dari perkataannya, memberi nasihat, memberikan ilmu, memberikan pelajaran bagi orang lain, itu dicap kamu sebagai orang yang bermanfaat. Au bil jani, misalnya ada kabar ya Pak, jadi pakai perkataan yang kabar dengan manfaatnya, maka dengan bil jani, dengan pangkat. Nah, misalnya ini jadi camat di Bangkalan, bupati, lalu gubernur, presiden. Nah, supaya bermanfaat bagi orang Islam, manfaatkan kedudukannya, pangkatnya tersebut untuk membantu kemaslahatan orang Islam. Ya, Sayyidina Umar hari Allah. Sayyidina Umar itu siang di kantor, siang di kantor. Sayyidina Umar itu sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar itu siang hari di kantor, melayani masyarakat yang datang ke kantor. Malamnya sih kan gue juga, sedikit malamnya jalan-jalan, yang mana yang Sidin timbin di tempat tersebut, Sidin
kelilingi malam. Ada sini mendengar orang menangis gara-gara tadi makanan sini tadi makanannya. Nah, ada suatu saat di malam hari, ketika Sayyidina Umar ini jalan-jalan, sini mendengar kata-kata menangisnya yang benar di sebuah rumah. Dihentikan sidin melihat sini di rumah ngarang rumah duduk ya udah jadi katanya ya udah bangun-bangunnya. Jadi melihat Bapak Sayyidina Umar ini di dalam rumah kakak-kakak nangis tadi. Sekalinya kakak-kakak nangis ini baru makan, kalau makan benar kalinya baru makan beberapa hari ini bajunya. Nang kuitan ini kisah menjelang makanan berada di batu. Supaya pada anak ini supaya taburin nih sama sahabat menempati masa berdatungnya selamanya dan masa-masa batu supaya anak tenang aja. Jadi yang menangis kalau masa taburin ya tahan dulu makan itu kalau dihapus Sayyidina Umar dihapus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ini berbagi namanya anak-anaknya itu. Karena namanya apa ini menangis. Kenapa? Karena dia bukan makan kan? Ujar baginya tadi kan tahu Sayyidina Umarnya khalifah bahwa yang datang Sayyidina Umar tidak tahu. Sayyidina tahu ya Sayyidina Umar pemimpin, tapi tidak tahu yang datang Sayyidina Umar orangnya tidak pernah tahu benar. Berarti itu HP ya Allah, ya kan ada HP ya lo TikTok Sayyidina Umar. Mau di follow kan ada ya. Jadi kita tahu di pelosok-pelosok pun ada tahu yang masih belum tahu kalau Sayyidina Umar nih. Lalu punya pemikiran tadi kita tahu Sayyidina Umar, iya ambil Sayyidina Umar itu ada tahu lawan rakyat yang miskin kami ini. Kalau pernah melihati kami ini, kalau pernah menjenguk kami ini, kalau pernah memperhatikan kami ini, semuanya makanya dari dalam presiden. Kalau tahu kan yang disambat ini Sayyidina Umar ya yang punya pun bilang ambil. Doa kami adil. Sayyidina Umar kadang yang berdoa. Ini presiden, Allah presiden, oke itu nggak presiden, mau jangan ikut asalah, bangsa yang ini, enggak sih kalau benar, udah ke presiden lah, apa lagi jangan kita itu orang semua adalah itu, sidin ibah adalah itu langsung boleh, karena apa? Karena sebenarnya karena saya sadar, memang di sini ini kadang maksimal lagi dalam ibadah ini, boleh sidin ya, kalau sidin ke Baitul Mal, ke tempat penyimpanan harta keselamatan. Lalu kita punya anak buah Presiden. Kenapa ya Sayyidina Umar masuk ke pabrik nih? Aku hendak membawa sekarung beras, sekarung gandum, dasar rakyatku di tempat mana? Mulai dia benar mereka itu. Kami aja nak mendoakan, mengatakan di anak buah ada di Sayyidina Umar. Aku yang jadi pemimpin, tanggung jawabku lebih besar. Lebih baik aku sakit di dunia daripada kita aku ditanya di dunia. Kullullahi mas'ulun an ri'ayatihi. Setiap pemimpin itu pasti ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, itu jadi pemimpin ini berat kira pertanyaan ini dari kita. Bahkan ya Allah, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan hal ihwal neraka. Jadi ada Nabi itu dilihatkan di dalam neraka itu ada seseorang yang itu membawa kayu bakar banyak benar, ya kan? Puluhan kilo, ratusan kilo disanjang di awak. Imbahnya rabah tapi jangan saking satu maksudnya ini langsung langsung. Karena di tinggi tadi kayu bakar yang benar tuh, yang banyak itu. Karena ini bukan belah. Jadi kita udah bilang di pasar tadi asalnya 100 kilo ya 200 kilo. Lalu kita punya Nabi Muhammad alhamdulillah manhumlah siapa sih dari mereka itu bilang siksa mereka itu bagaimana nih? Mereka itu adalah dulunya waktu di dunia menjadi pemimpin, mencalonkan diri sebagai pemimpin, tapi mereka tidak punya potensi sebagai pemimpin. Ada
kemampuan dari pemimpin, tapi dipaksakan dari pemimpin, maka lalu rusak kepemimpinannya, rakyatnya jadi lupa, menjadi merata, ya kan, rakyatnya susah, miskinan dan lain sebagainya. Itu kita siksanya kalau di hari kiamat. Gambaran Nabi sudah. Jadi kalau kita misalnya ada kesanggupan jadi pemimpin, ya kan, harus saja gitu kalau nyawa, harus saja. Tapi yang kita ada kemampuan, misalnya kita di bidangnya ada bidang politik, kuliah politik, ya sarjana politik, lalu ilmu agama kita sudah kuat, kita jalankan. Lebih baik kita yang maju daripada orang yang kita paham agama yang lebih maju kita harus pulang. Nah, kita. Lalu di bawah Sayyidina Umar ya sama beras berapa kilo sih berjalan yang dalam bentuk sekarang itu berjalan dari sejak membawa sampai ke situ pernah ya. Ini diikat dari Sayyidina Umar di situ. Padahal Sayyidina Umar kalau ngaku kalau Sayyidina Umarnya itu kayaknya. Nah itu keadaan bermanfaat bagi orang Islam dengan taatnya. Awas kayak Sayyidina Umar ya, udah begitu baik-baik udah dicicil, namun kata Allah kayak Sayyidina Umar harus sakit, mungkinnya itu sebenarnya dicicil ke mana. Nah yang selanjutnya dalam keadaan dengan pangkat misalnya kita orang biasa ya, maka bermanfaat bagi orang Islam itu dengan cara aubil malis dengan harta. Kita misalnya alim ada, jadi pemimpin ada, tapi kita sugih, bantulah orang Islam yang ada. Banyak misalnya rumahnya, pelok misalnya, kalau rumahnya ada lagi, kalau misalnya juga, nah ada saya kan, sembarangan. Aubil badani atau dengan badan, ya, jadi hukum ada, berangkat ada juga, ada duit juga, tapi otot gagal ya Pak. Nah, maka mesin dompet dia balik, otot gagal. Nah, maka dengan gandananya ya ada orang acara menjadi secara menjadi apa kalau membeli duit ya Allah tentang acara misalnya acara majelis salib atau acara maulid Nabi kan, dari Israel kan. Nah, ini apa? Nah, itu manfaat bagi orang Islam. Kalau Rasulullah SAW punya Nabi mana asbaha lain mizulna ala ahadin ufira lahu jannah. Nabi berkata, barang siapa bangun guling, pastinya bangun guling pula yang mizulna ada dan niat di hatinya atau menyakiti orang, ufira lahu jannah, maka diampuni dosanya sama lama sebelumnya. Jadi sehari sebelum kita diampuni. Yang kita pas bangun guling ya, bangun guling ya jam setengah 5 sampai 5 ya, ada kan 5 bangun setengah 5 baca doa bangun guling. Alhamdulillah tadi akhirnya pada ada nama ilahin. Lalu bernyata ya Allah hari ini belum ada nyata ada orang ada apa yang baik orang yang baik ada. Itu tidak dosa kita semalaman sebelumnya diampuni. Cuma siangnya ada sebelum kali nyakiti. Cuma kalau kita nyakiti siangnya sampai pulang, itu mau kata itu pulang. Nah maksudnya niatnya itu adalah sesuai orang doyannya. Waman asbaha yanwi usratal mazlum wa qadha ahadith muslim kana lahu ta'ajil hajjatin mabdullah. Barang siapa bangun guling, dia berniat hendak membantu orang yang disakiti. Kita bangun guling, ya Allah, itu niat pertama niatnya, ya Allah, hari ini ada niat yang menzalimi kita, yang kita ada. Lalu mengajak orang minta tolong, lalu tolongi Allah ayo. Atau orang misalnya melakukan bantuan ulun, Allah aja kalau belum tunaikan hajatnya. Atau misalnya pas kembali bulan hari itu diundang pulang, yang mana yang mana kita ini berkomunikasi hari datang pegawai kan pulang. Nah maka kita wajib berniat itu, maka karena selalu keajaiban jadi Allah sama dia mendapatkan
berarti kita pulang ke sana belum tentu diterima. Bisa jadi ongkos kita tuh ada halal. Bayar misalnya bayar haji, kalau ini anggapnya 50 juta misalnya. Tapi ada 1.000 rupiah dalam 50 juta kita setoran tadi, ambil yang ada halal, kalian diterima juga. Ibadah haji kita bahkan orang yang naik haji dengan duit haram itu dia dari para ulama ketika di Makkah ada niat utang. Jadi kan berapa kita seakan-akan kita beri guru pasir. Bahkan di sana dia ada yang gila semua. Macam-macam dia. Mudah kita tahu haji kita dengan perkara yang halal. Nah di sini kalau yang mampu maka menunaikan hajat ulang yang Islam maka seperti pahala seperti haji umrah. Ulang bersatuan. Wajib kita datangi beliau Nabi Assalamualaikum pas ada apabila ulang itu mengundang kita datang. Tapi pulang hadis Nabi man masya ila ta'amin, barang siapa berjalan hendak mendatangi kasawan tapi inna la yud'a ilaihi, ada diundang, maka masya fasaka, maka dia perjalanan itu tidak sebagai orang asing. Kita kan diundang terus datang sama orang asing. Bahkan kita datang belum kalau diundang kita makan pulang pengantin, tak kita diundang. Ada sama orang misalnya, ada diundang kita makan, maka itu kita makan yang halal. Kululamin nabatamin halamin pada kululamin dan ulang yang makan makanan yang halal lalu jadi daging, maka akan terutama baginya. Jadi hati-hati lah kalau kita ada saluran ada benar ya ada makanan pak benar kalau diundang ada saluran nih kalau kita pulang kalau baik ya pulang juga asal aku juga aja kalau baik ya kalau diundang harus pulang biar di rumah. Datang kelah maghrib ya, lebih Isra jadi hanya datang ya Allah dalam kali undang jangan datang. Ini maka ya dari semua dari Allah ulangnya diundang soalnya dibuat nih kalau persatuan siapa nih memikirkan supaya ini tempat masuk ke ulang nih mikirkan supaya ini tempat dulu dimakan makan di rumah masak habis balas di bawah ada tinggal apa rumah mana sini sama sekali mau sini kalian boleh makan kalau ada apa pasti boleh tak punya airnya di rumah bakaran ya bukan yang tadi bukan tapi gimana bakarannya dia caranya mau video sama aja di bunganya kan batu apa batu tuan rumah masuk ke berdatangan ya Pak berarti nyari tempat kan kedua masuk ke ini itu makar ya jangan disiksa ini kan jangan kali kelasnya jangan Tuhan masuk berdatangan itu ada itu nah ini kan kali dua kita nah ya waqala alaihi salatu wassalam dikatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibad ila Allah taala qaul nas lin nas. Hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling manfaatnya banyak kepada manusia. Jadi kita paling banyak jasa dengan manusia, paling manfaat kepada manusia itu yang paling dicintai Tuhan. Kita mengamini doi ulangi dicintai Tuhan benar, dan aku mengulangi aku juga menginginkan ulang, aku juga manfaat kepada ulang. Nah, ya kan? Terkadang kita nih hidup langsung itu banyak yang pemula sedikit, langsung itu banyak orang kaya itu banyak, tapi yang pemula itu sedikit banyak duit tapi mungkin ya berakhir. Wa afdalul a'mali ikhlas sumur al-wajul mu'mina. Amal yang paling afdal, yang paling baik adalah mengimungi ulang, mengimungi hati ulang. Tapi yang terbaik itu Allah mengimungi hati ulang. Awan nih misalnya, ya kan, hanya bisa berdandan ya, hanya berberas. Banyak awan, amal orang yang Nabi tak mengimungi
Masih mungkin ada kawan, kalau ini pulang masuk berapa tak? Bolos banget, masih banyak lagi sampai rumah sampingnya. Ini tuh padahal masnya aja, baik ingat. Nah, masih mungkin orang tertawa bagus ya. Cuma jangan juga mulai orang tertawa tuh sebabnya itu nggak berulang. Misalnya si A atau si B ini mah main mengisi angin dengan cara menyampaikan IVC, memasukkan si C kemarin terbusuk ya. Habis lawannya kelihatan utuhnya kan. Sampai kayak gitu kan masih kali. Enggak bisa bilang gitu ya kan. Nah, itu pun dosa lain kebaikan katanya. Jadi kita boleh kalau punya mengimbang dengan cara menyampaikan nah, itu kan boleh tuh. Yang bagus-bagus aja ya Allah. Masya Allah, kami yang kalau kayak bulan purnama. Bulannya udah tiga bintangnya aja. Bulannya udah tambah senang ya kalau yang bintangnya. Nah, jadi bagus setelah kalau minggu orang biasa sampai yang berarti utang. Yang kedua, anggur Quran. Nah, amal yang paling bagus lagi adalah menghilangkan kelaparan. Kita minta kelaparan, lalu kita makani. Maka itu termasuk amal yang paling abdul. Al yakshifu anhu kalaban atau menghilangkan, mengurangi kesusahan orang. Misalnya orang ini sedang kesulitan, maka ya hutang banyak, misalnya atau sebagainya kita ingatkan kepadanya. Al yakhila dainana ini terakhir ini paling menarik. Atau kita membayarkan hutangnya. Ini nih, misalnya hutang kita 100 juta triliun. Saya sampai juta. Bermain 100 juta triliun tahun kita bekas apa ya? Bekas top up diamond. Top up diamond. Ibang Mesbot misalnya kalah ya. Mesbot kalah 100 juta triliun kita udah kawan kalau sugi bang. Lalu pas dia kawan yang hutang maista ya Allah makan nggak ada tahu ya Pak. Kepikiran terus gelau udah bulan nih. Lalu dia kawan pasien nanti cuma asalkan mati kan ini kalau masalah lagi utang perhatikan ya kita punya itu duit ya atau misalnya ini tahu-tahu orang kita biarkan utangnya udah orang tuh nah itu tuh amal yang paling bagus tuh jangan kalah mungkin kalah itu ya di pada ya Allah. Nah tadi menghilangkan kelaparan orang. Sebenarnya kalau di rumah kita tahu makan, kalau kita banyak masak, kita buat makan ya. Nabi Ibrahim itu sepanjang muslim, itu pernah makan selama. Nabi Ibrahim itu ya kalau muslim masak orang memasak apa aja makanan nih. Situ selama mana? Sidin berjalan dulu 2 kilometer Sidin berjalan. Jadi 2 kilometer Sidin berjalan mencari orang menemui makanan. Nabi Ibrahim baru sedikit sebenarnya. Kita ya masih bisa ada tahap dia ya. Nah jadi pas masak pun enak tapi mau masak pun pas kita masak sate misalnya sate itu kan bukan aja punya sampai ke hingga kayak ciuman. Nah ketika orang tuh mencium bau sate lalu mau yang mahal sate mau kita akan membeli haram karena kita sudah mengajari lebih mengajari banget. Jadi dalam ulum belajar kita Ibnu Katsir di situ dijelaskan bahwa kita tuh ada boleh mengunyah makanan yang dapat orang yang kelaparan. Ini sama nih, misalnya kita nih jalan-jalan singgah di restoran, kita foto, kita upload di sosmed, nyaman banget makan hari ini nah. Senggol dong ya. Lalu yang paling penting kan tahu kalau kita kawan di Facebook, yang di WA-nya ada yang kelaparan, ada yang makan semingguan ya kan. Nah kasihan nih ya, itu mampu hubungin di dalam kita bahasa Ibnu Katsir itu harus boleh. Nah, jadi jangan menjadi jangan sering-sering upload foto ya orang makanan tuh. Sampai guru Kasful Akbar pimpinan pondok pesantren dan salam yang ketiga, situasi alimnya luar biasa. Hafal kita pulang balik
hadis sini itu asyafnya sampai ke langit. Apabila waktu bertakon untuk asapulnya bertakon sini di mana di kulitan Gunung Nawar. Pakaian jatuh Gunung Nawar. Dulu pas itu dia mau ditakoni orang masalah ilmu, sini mereka ke langit. Enak banget sih ke langit. Ampus pada sini kalau ampus tuh, wah ini luar biasa. Jawab sini dia di atas mereka kata sudah. Nah jawabnya sekali ini jawabannya kita tahu. Namun kita kalau di atas tidak namanya. Sebenarnya kita ini pengamalnya ya. Nah dulu masuk dia pas karatan ada tamu yang datang ke masjid dia kita diceritakan ya. Ada tamu datang ke masjid. Nang bini ini mau datang beli bola, kita tuh lagi mau datang tuh sama beli kopi atau teh yang lagi. Berharap tuh pakai sendok yang besi itu pelentengan bebas, pelentengan bunyinya nyaring bunyi, hujan itu paspor mana bunyi, jangan nyaring desidin lamun hendak pas itu sih cuma kopi ini gitu cukup di apa nih di gerak-gerak di gamenya ya habis saya gulanya tuh belum panas nih sih kalau saat di harus pakai sendok karena saya tahu di rumah memang ada kulit kalau yang darah sakit hati kalau ada kulit jangan sampai orang tidak tahu kita mau dari ini kok isi gula isi dari teh ya isi kopi sama di rumah kalau isi makanan nah itu yang kita lakukan di sini sampai di ada di sini rumah tetap nah itu tadi diantaranya dua poin yaitu beriman lawan bermanfaat lawan Islam. Mudah-mudahan kita selalu bermanfaat bagi orang beriman. Nah itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat pertemuan kita ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah memberi kesulitan keluarga kita, tetangga kita, Allah mengampuni segala dosa guru kita, Allah limpahkan rezeki kita yang halal yang mendapatkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW dan bersama beliau diberikan amin ya rabbal alamin. Ini yang ada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسر رضاك ولا تولنا من سوء ولا تجعلنا من خلق الرسول Bismillahirrahmanirrahim.